damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Horas. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada minggu kita hari ini, yaitu Minggu Trinitatis. Saya akan baca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Yesaya pasal 61 ayat pertama sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkulung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-menurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bangsa Israel sangat bersuka cita ketika mereka mendapatkan kebebasan dari perbudakan Babel itu. Dengan kelepasan itu mereka akan terbebas dari segala hal yang memperbudak mereka. Dengan pembebasan itu mereka akan terbebas dari segala hal yang menekan mereka. Dan siapapun orangnya pasti akan bersuka cita ketika sampai pada titik itu. Sebab sama halnya saudara, kalau bangsa itu tertekan karena perbudakan, kita juga bisa tertekan karena berbagai persoalan dan tekanan hidup. Maka ketika kita dikatakan lepas dan bebas dari semua hal yang menekan itu, sukacita itu pasti kita miliki. Amin. Nunga lulus bi anakku siakangan ibah, nga wisuda beibana. Siapa yang tidak bersuka cita? Tuhan, dengan berbagai tekanan hidup yang saya alami selama ini, Tuhan sudah menunjukkan karunia-Mu. Saya bisa bebas dari situ semuanya. Haci do Tuhan, sahi nahuai nasalilingudi, alai ngamalu benwai. Siapa yang tidak bersuka cita ketika sampai pada titik itu? Tetapi ternyata saudara, kelepasan pembebasan itu belum menjadi sukacita sepenuhnya. Sebab ketika mereka sampai di Yerusalem, kenyataan lain berkata, Yerusalem sudah hancur, bait Allah sudah hancur, pertanian harus mereka kelola kembali, sehingga untuk mendapatkan hasil panen mereka harus menunggu waktu lama.
Bayangkan saudara, hal-hal yang indah yang sudah diimpikan, hal-hal yang membuat bersuka cita dan senang itu sepertinya sudah ada di depan mata. Mereka dibawa dari pembuangan Babel itu sampai di Yerusalem, sukacita ternyata berubah menjadi duka cita. Amang haci nai ngasangalas rohaku alai iko kutau mau hade berekamuna di lalahamuna ngadijuluni basi panganon neng tinggal mangalang ama HP ikut ditarik muse. Tidak ada yang lebih sakit dari situ. Hidangan sudah ada tapi kita tidak bisa menikmati itu. Bayangkan saudara, itulah suasana hati dari seluruh bangsa itu. Kepada bangsa yang berduka itu, kepada bangsa yang sudah hampir-hampir menikmati sukacitanya, tapi berubah menjadi duka cita itu. Ke situasi seperti itulah seorang Yesaya ini diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan, untuk menguatkan bangsa itu agar mereka boleh benar-benar diteguhkan dalam kehidupannya. Lalu Yesaya berkata dalam ayat yang pertama itu, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Lihat dengan tegas pengakuan ini luar biasa. Roh Tuhan Allah ada padaku sebab Tuhan telah mengurapi aku. Ini yang harus kita miliki bersama. Sepahit apapun, sesulit apapun hidup, jangan kehilangan wibawa, jangan kehilangan otoritas, jangan kehilangan kekuatan menghadapi itu. Tapi saya harus katakan, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kehebatanmu, jangan andalkan kemampuanmu. Yesaya tahu siapa itu bangsa itu. Bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Padahal pada saat itu juga bangsa itu adalah bangsa yang kecewa. Suatu ngirip hamuna murama ngadopi jol mana kecewa. Jol mana kecewa, nahaci rohana yang hampir madele menghadapi itu tidak gampang. Ya do anakmu hampir satu titiki. Sudah lama enggak sekolah lagi aku. Ini bana soni. Anggo mak nanganek tangis be. Sedielik sudahlah apa ku bilang seni bana soni. Ai na wana manuang nasib ponulu ke biningo soni. Tapi saudara, seorang Yesaya dia tahu realitas itu, dia tidak mau mundur. Wibawanya harus terjaga terus. Dia tidak mengandalkan apapun, dia tidak mengandalkan kekuatan apapun yang ada di dunia ini. Tapi dia mampu berkata, Roh Tuhan ada padaku, sebab Tuhan telah mengurapi aku. Bayangkan dulu semua hal yang mendesahmu dalam hidup. Bayangkan semua apa yang menyesahmu, yang membuat kamu ketakutan, yang membuat kamu menderita, yang membuat kamu benar-benar hampir putus asa. Daktar ada wakobi sudi. Dok masonari, Roh Tuhan ada padaku, sebab Tuhan telah mengurapi aku. Salah dui, wibawa dui. Saya tidak tahu, saya mau bertanya saja. Sadar enggak kita, orang tua kita yang minim pengalaman di kampung, pendidikan juga terbatas, tapi lihat wibawa dan sahalanya luar biasa. Benar enggak? Coba orang tua yang ada di sini, ketiga anakmu nakal, suara mengaisu ngoni na baguguna, ngaisong gakiho, alay tong dangitangihon. Alay yang guna tua-tua na dihutai doang. Molo dangi tangi hokko behataku. Toy ma. Mabiro. Mabir sudi. Ngai cirebona nak ngai. Toy mada. Molo ina mapadakokmu. Torut somma. Sugu nai turmulak ngamatu hutau. Ah dono ai. Rimas di bapakku. Ale coba jo sekarang ini. Kata-katamu sudah banyak yang keluar. Apalagi ibu-ibu ini. Sudah nak bangunin nah. Anak bilang keluar bangun. Tebarenges. Dia bandep sih.
Bangun nak mama udah serewetin sama teh. Biar situ memang seleranya itu tiap pagi itu kayaknya Sony. Terlihat. Banyak orang tua sudah menyampaikan kata-kata yang luar biasa, tapi orang tidak mau memperdulikan itu. Jangan kita ini sudah kehilangan wibawa, sudah kehilangan motivasi, sudah kehilangan semangat dalam kehidupan ini. Apalagi saya harus katakan saudara, dunia yang kita hadapi sekarang ini adalah dunia yang semakin aneh. Natuari dong adope, sonari sobinoto bagaimana songo dia, sui pakulingi beiba. Anggo dong amu songo ni. Tiba-tiba sih, wah mebek ko mga dobizol mana songoni. Biar situ, biar tahu dia, molusui toripoto namanya tuh. Lalu kirim, aneh kulihat wajahmu. Paling ini mah. Artinya saudara secara emosional orang sekarang ini sudah susah dikendalikan. Nah persoalannya, apakah saudara akan kehilangan wibawa? Jangankan saudara berpikir untuk dipikirkan orang lain. Jangan saudara berpikir perasaanmu akan dirasakan dia. Dia hanya lebih berpikir soal perasaannya. Enggak persoalan sama kalian sama-sama berumah nurung atau sama-sama kordebora. Enggak masalah sama dia itu. Tapi sekarang, apakah kamu ikut terkontaminasi atau tidak? Apakah kamu ikut dalam larut dalam cara-cara yang sama atau tidak? Saya harus katakan, roh Allah ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku. Orang yang ada dalam roh Allah yang dikendalikan roh Allah pasti berbeda melakukan pendekatan dalam hal apapun dalam kehidupannya. Maka tolong setiap orang tua miliki roh Allah, sadari urapan Tuhan yang ada pada dirimu, sehingga kata-katamu itu masih kata-kata yang bermakna. Tumagod do otik ni dok alay sahalana adong. Sedikit yang kita katakan itu, tapi masih berdampak dalam kehidupan kita sekarang ini. Itu zaman ini. Kemudian zaman kita ini adalah zaman yang kompetitif. Semua serba bersaing. Dalam dunia persaingan, hati-hati, kadang kemanusiaan tidak terhargai sama sekali. Nah, apakah kemanusiaanmu akan hilang ketika kompetisi ini ada di mana-mana? Woi, kamu maju ulum munai. Bersaing kok? I hope wang, kita baik jo batas sabta, niotu sama ho, au niotu son. Happy ini wedi. Itu yang tu sobar perasaan tu bayo. Biar kamu duduk tertantang dok. Ada yang roh Tuhan ada padaku. Masih memiliki wibawa tidak? Masih bisa saya jaga kualitas diri saya atau tidak? Sebab memang ukuran manusia sekarang adalah materialisme. Nah artinya saudara, tantangan bagi kehidupan beriman sekarang adalah apa yang dihadapi. Yesaya ini, roh Tuhan ada padaku sebab dia telah mengurapi aku. Itu artinya saudara, dimanapun orang percaya berada, dia harus menjadi orang percaya yang benar-benar menjaga kualitas diri, yang menjaga hidupnya tetap dalam kendali roh Tuhan itu. Maka saya sekarang bertanya, mana yang lebih banyak mengendalikan dirimu? Roh Tuhan atau ini? Imah. Nao do torus tabai ni dan benda torus maksoal hita. Toro. Buju takati om maju makuling. Molodo makuling. Wah, adong ko haurang aku. Bei. Ini hidup. Kalau roh Tuhan yang mengendalikan, saya tidak sanggup membicarakan itu. Tapi di mana saya hadir, urusan saya membenahi itu. Ini kualitas hidup. Apalagi saya harus katakan, orang yang ada dalam berkat Tuhan pasti berbeda membangun relasi dalam kehidupannya sehari-hari. Hai suami, engkau adalah yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Maka sebagai orang yang diurapi Tuhan, jadilah berkat kepada istrimu. Amin. Toy bereng majoy natam nila bumi.
Molodangi si bayakom na. Sima sebeko audo ame jebon. Soal sahala do. Soal wibawa do. Itu makanya lihat saudara, selama kita berpegang di situ, datanglah tema kita hari ini yang diangkat dari Yesaya 61 ayat 2. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah, untuk menghibur semua orang berkabung. Ini tugas berat. Tugas kita adalah memberitakan tahun rahmat Tuhan. Orang yang roh Tuhan ada padanya, orang yang diurapi Tuhan itu adalah orang yang akan diutus oleh Tuhan memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan adong dalam tidak ada berita apapun yang keluar dari diri seorang yang diurapi Tuhan selain tahun rahmat Tuhan. Kalau hari bagi hamuna tahun Yobel, Jubileum itu adalah tahun pembebasan. Maka orang yang diurapi Tuhan, ingat, kalau kamu adalah orang yang diurapi Tuhan, maka kehadiranmu harus menjadi kehadiran yang membebaskan. Kehadiran yang membawa keselamatan, kehadiran yang hanya membawa rahmat Tuhan. Itu yang harus kita perbincangkan secara terus-menerus. Maka kalau saya ambil tadi analogi di rumah, suami adalah orang yang diurapi Tuhan, istri adalah orang yang diurapi Tuhan, maka rumahmu adalah rumah di mana rahmat Tuhan menjadi rahmat yang bukan hanya dinikmati, tapi akan buah dari perbincangan secara terus-menerus. Amin. Ima ijabu unang beolan na hatsit ni na mengului hatai. Bicaralah tahun rahmat Tuhan. Saya tahu kesedihanmu masih ada. Saya tahu pergumulanmu masih ada. Saya tahu sakit penyakit ada di sana. Tapi saya harus katakan, rahmat Tuhan adalah rahmat yang tidak berkesudahan dalam kehidupanmu. Amin. Nah sekarang saudara, ini yang materi idei. Dalam rangka memberitakan tahun rahmat Tuhan ini, yang pertama, menyampaikan kabar baik kepada yang sengsara dan remuk hatinya. Sekali lagi, tugasmu sebagai yang ada di dalam roh Tuhan dan hidupmu diurapi Tuhan, maka tugas kita adalah menyampaikan kabar baik kepada yang sengsara dan remuk hatinya. Menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil, menyampaikan berita keselamatan. Idulota. Salna ulo dah. Molo halak batak na dokon madok ikon akka berita na denganido si hata honoton. Berita Injil yang membawa sukacita ido si pasahaton. Molongai botoho mangarsaki do ngambu unak pasahat kawan. Molongai botoho itu pasti melukai, jangan sampaikan. Ai hoda ba nasolmet tu doho. Dang dia ho tueu. Nani hilalami hu hilaladui. Alai boto madaba. Lao somma padok nge de buru menurungi tu ho. Eko kamu mairo. Ngai boto hoi kemar sakibana menoni. Bahasa ke pasatom. Kan ini masalahnya. Injil keselamatan itu harus tersiar. Sekalipun ada dosa, ada penyelewengan semuanya, tapi tugas kita keselamatan harus sampai. Amin. Nahu boto adong dosa sedu. Tak pola sedo honokku. Amang dosa dionate. Amang loa ngionate setabi. Dangibe. Pasal tubuh mana? Hidup benda jolman waingon ngagodak si tujang nagadap si togu najong-jong. Siapa yang mau dibantu? Sengsara yang di sini adalah orang yang miskin secara materi. Jadi bayangkan, sudah miskin secara materi, dia juga remuk hatinya, hancur secara kejiwaan. Ngada-ngado kepeng, mana penga maol, secara kejiwa penga hancur. Waduh,
Soal nomor TikTok itu bikin kata-kata hari ini. Mama so, kata-kata hari ini itu sih. Ini. Saya harus pastikan, saya harus menjadi orang yang membawa berita Injil, berita sukacita bagi dia. Ingat, firman Tuhan tidak pernah kembali begitu saja. Dan marparbue sonari sogot marparbue doi. Mari katakan, hidupmu hari ini adalah buah dari pemberitaan firman Tuhan. Dan itu tadi dapat buena. Tapi lihat secara perlahan, tapi pasti. Ini mana saya udah dijamin takut. Dan waduh, anak-anakmu nanti adalah anak-anak yang diberkati. Karena orang tuanya adalah orang tua yang hidup dalam kebenaran firman Allah. Amin. Ima nang Bibel. Mulai buat kodak dan akon waeng. Tupad didion na badion. Hapor siya ima. Baritan na dijamin takumi. Marparbui doy no saha di nguluna. Unang dok ay marga pa 1,000 doy. Tapi yakini ini perjalanan hidup. Lalu yang kedua saudara, saya baca Mazmur 34 ayat 8. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saya harus bilang, kalau saudara remuk hatimu, jangan dong jol mana peduli. Jangan mau runtuh. Sekali lagi, kamu remuk, sengsara, tidak ada orang yang mau memperhatikan. Ingat, Tuhan berpihak kepada orang-orang yang remuk hatinya. Amin. Atong bolo songoni ise naso olo mangurupi jol mana remuk hatinya, jol mana wame. Jol mana so berpihak tu di bata. Jeneng dohonokku unak si Raja 3 dah. Jauhkan roh si Raja 3. Tapi kalau sudah tahu kau miskin, sudah tahu kamu remuk jiwanya, bantu. Yang kedua, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan yang terpenjara. Dalam dunia perang, tawanan itu adalah orang-orang yang ditangkap semasa perang dan dipenjarakan, dan itu berbahaya. Itulah tawanan. Tapi lihat, tawanan seperti ini pun harus dibebaskan oleh orang yang padanya ada roh Tuhan dan orang yang diurapi Tuhan. Kita ini adalah manusia yang sudah ditawan oleh dosa. Siapa yang membebaskan? Yesus Kristus. Dari kematian itu kita dicabut. Dari dalam tanah itu, dari dalam kematian yang sangat menyakitkan itu yang menawan kita. Kita diangkat. Bayangkan dengan darah yang mahal. Nanaing dohonoku, kenapa kita sekarang ini tidak menjadi orang yang mau keluar, jangan mau ditawan oleh apapun. Maaf saudara, ini harus saya katakan berulang. Tadi pagi saya bangun jam 2:30 pagi. Lalu jam 5 saya jalan-jalan di sekitar gereja ini. Banyaknya puntung rokok minta ampun. Tolonglah, kita jangan tertawan karena kotor, sembarangan buang sampah. Maaf, saya agak marah mengatakan ini. Kita terlampau bebas. Bagaimana kita membebaskan orang lain, kita pun gak diri kita pun gak kita bebaskan. Tempat puntung rokok sudah ada dibuat, tapi sembarangan aja. Sampah ada di mana-mana. Kalau kita nggak bisa jaga ini, siapa lagi? Maka tolong, kita harus bebas dari tawanan seperti itu. Kita jagalah. Tolong coba tutor, sutung dong isi doang ke buku-buku ini menengah. Kita harus berani. Maaf, saya bukan orang yang cerewet. Tapi tolong, kita harus bebas dari cara-cara seperti itu. Maaf, mulu gabe buat contoh dah. Yang kedua, selama saya di Amerika kemarin, ada satu budaya yang saya lihat luar biasa. Ketika orang bawa mobil,
setiap ada persimpangan, tidak ada mobil lain, semua mereka sudah berhenti. Lihat kiri kanan baru jalan. Dan kecepatan mobil terkontrol. Padahal CC mobilnya besar. Mereka ikut dengan aturan itu. Jala husukum mana sida, ay halak kita idot tong. Lambur juro kamu dukoni sonate. Songonokian doho di Indonesia niku. Imamang bah. Mu bebeide dukon di son. Husukum mamu se. Tu Indonesia barani do peho mabuang mobil. Niku. Dang biamang bah. Ngamba biar sendiri au inna. Irohaku mauliati mada. Ayadong go halak. Pengalaman nang atu luar negeri, ye di luar negeri boy disiplin, alai mulak tu Indonesia sahih naik tong mulak. Coba dulu pergi rombongan. Ini saya amati rombongan ketiga orang ada pergi wisata rohani ke Yerusalem. Jadi datang turnya ini, semua harus baris satu. Tidak boleh. Nanti kita kena sanksi. Nah berjuang dewa. Putih, jangan dong menyimpang nang saya dong. Baru manga pesoni. Tolong kalau makan antri. Nanti petugasnya bisa marah-marah sama kita ini. Antri do hati kemalihian. Dia berjudo. Sampah. Dan boy bangun sembarangan. Itor murado deh baik. Sakwido sampanai. Ipa masuk tu tasna. Alai kola sahak mamu saya cengkareng. Sahiti mulak sudi. Dan isi kamagus. Disiplin nai luari kamagus sudi. Jadi semua kembali penyakit itu. Sebenarnya kamu nama. Dia nonton kita ini ditawan oleh apa? Kebiasaan negatif itu. Seharusnya ini kan harus berubah. Kalau kita sudah tahu kebiasaan baik, laksanakan. Sarupa doi, ngedokon dokter atong, unang alangon, alang ubah mutul heli sederin, ahamelusna. Toy ma, anak sorono ni dokteri, mati mangalang main, di mana balas mati mantu. Sebenarnya kamu nama ini yang buat kita susah. Ini, bagaimana kita harus keluar dari situ? Kita harus terbebas. Kemudian tolong orang-orang muda sekarang ini. Pergaulan orang muda sekarang ini juga lihat nikmatnya minta ampun. Semua fasilitas tersedia. Mau menikmati apapun. Lihat, anak siapa di rumah yang bisa di kamarnya 1 hari. Main game. Dan luar biasa. Dia terus di situ. Sampai matanya, maaf ini. Wajah ini pun dan mata ini sudahlah lonjong ke kiri. Karena dia selalu bikin begini. Di samping itu lihat, dia bisa berselancar dengan media masa sekarang ini mencari apapun yang bisa dia nikmati. Lihat, kita ditawan oleh teknologi itu. Kita ditawan oleh segala kenikmatan itu. Lihat, rokok masuk, miras masuk, mudah-mudahan obat tidak masuk. Semua dihancuri. Maka firman ini adalah firman yang mengingatkan orang percaya, jangan mau ditawan oleh apapun, tapi jadilah pembebas bagi siapapun yang tertawan dan terpenjara di dunia ini. Amin. Asaulau tadu makehei. Bagaimana kita harus keluar dari situ. Lalu yang berikut saudara, di mana harus terlihat itu? Kita harus memiliki komitmen. Kita harus menjadi pohon terbentin kebenaran. Yesaya 61 ayat 3. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebutkan mereka pohon terbentin kebenaran, tanaman Tuhan. Lihat, yang dulunya di kepala adalah debu. Debu adalah tanda dosa, tanda penyesalan, tanda perkebunan. Sekarang itu sudah berubah menjadi mahkota. Jadi mulo binering naik songonon, kita ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Setabi di simajujung munai, di situ ada mahkota kebenaran Tuhan. Amin. Tio ma simajujung mi.
Tupalmu do Tuhan isi majujukon. Mahkotamu Tuhan, mahkota yang sudah menggantikan segala debu, sehingga saya semakin dimuliakan. Lalu dikatakan lagi minyak untuk pesta ganti kain kabung. Ibu tahu do tujungi alak bataki akan tanda perkabungan doi molongai tujungi zol mainna majalu tujung ina ma penderitaan na humacit ate inang nawyo do nong mema mengalami yon haci do tikibai tujungi dok sudah dang itu saunari tujung dibuka diganti dengan minyak pertanda pengurapan Tuhan. Amin. Itu dalam cantik kamu dukung mebelu alani ini karena memang tujung nahaciti sudah diganti dengan minyak yang penuh dengan urapan. Amin. Unang bepikiri martupul bemuse. Pertahankanlah terus. Kemudian nyanyian pujian gantian yang berpuda. Marolop-olop nama maredede maha. Lalu yang hebat adalah kamu adalah pohon terbantinnya Tuhan. Kenapa dipakai istilah terbantin? Pohon terbantin itu adalah pohon di mana Abraham berjanji dengan Tuhan. Sehingga Abraham setia dalam perjanjian itu. Bayangkan gabe dongan sa perjanjian di debatahi. Lihat, yang berjanji itu adalah yang sederajat, yang sama-sama menguntungkan. Sekarang berubah, Tuhan berjanji mengikat perjanjian besar denganmu. Karena kita adalah orang yang diurapi. Amin. Sudah menyade. Atau yang mabadang ada kube dohonok kube. Habe bangol habe mabenar sa mu portibion. Apa yang mendukakan? Kamu diurapi Tuhan, roh Tuhan ada padamu dan kamu adalah pohon terbantinnya Tuhan. Setialah dengan perjanjian itu. Dapat pudi mak, kupotong majabita kon mamereng tutiki. Tetaplah terikat dengan perjanjian abadi dengan Tuhan. Hujang hadi hitaya onom dohot sapisianai. Ini sangat-sangat luar biasa. Sebab aku jahamu nama no dijawab, bigiamu nama dah asa hujaha macan nenget Tuhanmu. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberikan upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Lihat, keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa. Kepada siapa ini disampaikan? Kepada orang Israel. Terkenal lo bangsa sampai sonari? Lihat, hurajumi do. Perjanjian ini juga disampaikan kepada orang Batak. Karena orang Batak adalah orang pilihan yang diberkati Tuhan. Amin. Keturunanmu akan dikenal oleh bangsa-bangsa. Boy do presiden halak Batak? Boy do? Boy. Hola persoalan na boy do marga manuruk perjolo itu persoalan. Tapi lihat, apa yang tidak bisa lagi dinikmati orang Batak? Terberkati loh. Alani bereng mah. Buasa bangga hoto anak mi. Anak mi nama-nama dahuan. Na tadaw di zolman no gabi tadaho. O mak nisyanu dua winna. Ngajagu anakmu. Sudah bo. Sai utang. Segarui bereng lah. Lihat. Ketika anakmu selesai sekolah. Lalu bekerja. Mama ku belikan apa? Aku sudah gajian. Gak usah beli hadiah nak. Uangmu aja kasih biar cash. Ini sebuah cita luar biasa loh. Bagaimana hebatnya kita dengan anak-anak ini. Maka tolong semua anak-anak sadari. Saya tidak mengatakan utangmu kepada orang tuamu. Tapi tanggung jawabmu harus menjadi tanggung jawab yang membuat nama orang tuamu makin besar. Tangi rohamu. Sudah bu? Sudah pian. Dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa. Sehingga semua orang akan melihat. Mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati. Urok maju sakabah beda.
Luar biasa do ruas ni HKBP Cirebon. Tadado akar ruas natar pasu-pasu. Sia dia terida, sia naka gelenga. Bayar kumah. Sia udah sitio peta. Mau hidup dalam berkat? Tunjukkan. Kami adalah umat yang diberkati Tuhan. Keturunan kami akan perkasa di bumi. Bayar kumah geleng bihaduan. Akan aja aku meh. Akan hibah meh. Tapi ingat, bukan untuk kesombongan, tapi untuk menyatakan hidupmu adalah hidup yang diberkati. Biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ipasu-pasu debatama kita. Ipasu-pasu debatama nion si pasaribu junioron. Gok pasu-pasu mo. Dohonon ni hal mahaduan. Tadado bibel pro omak nion. Kamu so parimanueli anggo hamu na mare diok bereng terkagum-kagum bona ki mamerek sedaba. Tepuk tangan jo Manuel luar biasa Bapak. Ilo. Dohonon na mahaduan. Tadado na burju Bapak ni malom se marede kor Manuel lo Bapak ni ala di hebat ni anak. Saya kamu. Saya kodo kan? Jeneng dohonoku marhite turpukon dari do tu paparamu haduan ala ni gulum natar pasu-pasu. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat Jehovah akan firman yang sudah mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang hidup dalam roh Tuhan. Roh Tuhan ada padaku sebab Ia telah mengurapi aku. Ini adalah kekuatan, ini adalah wibawa di mana kami hadir. Pengurapan Tuhan dan roh mulai yang mengendalikan kehidupan kami. Sehingga kami akan mampu menempatkan diri kami dalam kualitas diri yang terbaik. Dan daripadanya kami akan memperoleh segala berkat rohani yang luar biasa. Anak-anak kami, keturunan kami akan menjadi anak-anak yang dikenal oleh bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan itu menjadi bagian dari kehidupan kami. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu ini dalam hidupnya sehari-hari, agar mereka terus menyadari, tidak gampang berputus asa bahwa mereka adalah orang yang diurapi Tuhan. Gereja-Mu ini juga adalah gereja di mana roh Tuhan yang mengendalikan, dan pengurapan Tuhanlah pengurapan yang terus kami nikmati dan rasakan. Berkati seluruh jemaat-Mu, apalagi yang menghadapi pergumulan, terlebih karena penyakit dan pergumulan lain. Roh Tuhan ada pada mereka, sebab Tuhan telah mengurapi mereka. Kami akan kuat, kami akan bersuka cita, dan kami akan ada dalam kebenaran firman. Terima kasih dalam Kristus Yesus. Amin.